sore kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi objek toolbox, propertiesnya, dan event. Langsung saja kita mulai. Buka aplikasinya. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Klik New Project. Lalu Windows Form Application. Lalu kita rubah nama project yang akan kita buat. Kita buat tugas objek kedua. Oke, sudah. Klik OK. Oke, kita tunggu. Muncul tampilan seperti ini. Kita geser, kita perbesar ya. Ini namanya tampilan form. Oke, di sini kita ambil fungsi objek button. Kita geser ke sini. Kita sesuaiin ukurannya. Ini fungsi objek button. Kita akan rubah di properties. Kita ubah teksnya menjadi input. Oke, lalu kita ubah nama buttonnya menjadi btn input. Lalu sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi checkbox. Oke, kita tarik aja fungsi objek checkboxnya ke tampilan form. Kita lihat lagi penjelasannya. Objek pilihan yang dimana satu checkbox ada satu pilihan. Kita cukup ubah di teks dan name-nya ya. Di teks kita ubah menjadi olahraga. Lalu di checkbox satunya itu kita rubah jadi btn olahraga. Ya, kita buat menjadi 4 checkbox. Dan kita sesuaiin posisinya ya. Kita ubah aja masing-masing teksnya dari checkbox kedua sampai ke 4. Begitu juga dengan checkbox di name-nya, kita ubah sesuai sama di teksnya. Seperti ini. Di name btn belanja, kita ubah di teksnya jadi belanja. Begitu seterusnya. Sini juga kita ubah teksnya menjadi tidur. Di name-nya kita ubah juga menjadi btn tidur. Oke, kita jalankan. Muncul tampilan seperti ini. Inilah dia tampilan form 1 kita. Bisa kita checklist sesuai sama yang kita inginkan atau pengguna. Setelah itu checklist box. Checklist box ini menampilkan daftar item yang dapat digulung. Masing-masing itemnya disertai dengan kotak check. Oke, sudah penjelasannya. Kita lanjut. Kita buat daftar itemnya. Oke, kita cari nih itemnya. Kita buat daftar itemnya. Pertama, KTP, kartu keluarga, ijazah, SKHU. Sudah. Kita tambahi akte kelahiran atau waktu lahir. Oke, ini dia daftar itemnya.
Kita lanjut ke fungsi objek combo box. Langsung saja kita klik objek combo box. Oke, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Fungsinya yaitu menampilkan item dalam bentuk text box, kotak daftar atau daftar drop down yang hanya bisa kita pilih salah satu saja. Misalnya ada pilihan laki-laki atau perempuan bagi pengguna usernya. Kita tulis item laki-laki dan perempuan di sini. Di name-nya kita ubah menjadi CMB JK. Oke, seperti ini kalau sudah dijalankan. Ini dia tampilannya untuk button, combo box, checkbox, checklist box. Oke, jadi fungsi objek keempat ini sudah berjalan masing-masing, tetapi untuk di objek button ini belum bisa dijalankan ya, karena belum dimasukkan coding. Jadi inilah dia tampilan dari keempat fungsi objek tersebut. Taruh data picture-nya ke form. Data picture ini berfungsi untuk menampilkan kalender untuk memilih hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita buka properties, kita cari min date dan kita klik. Dia akan muncul tahun, bulan, tanggal. Ini saya akan, sebagai contoh, saya membuat tahun di tahun 1990 di bulan Januari. Kita ganti name date time picture-nya. Saya buat name-nya BTN tanggal. Kemudian kita buka lagi toolbox, kita cari label, kita tarik labelnya ke form, kita letak sesuai yang kita inginkan. Saya akan letak di atas olahraga. Label itu berfungsi untuk membuat keterangan objek yang lain. Kita buka properties, kita ganti text labelnya. Di sini saya akan mengganti labelnya menjadi OB teksnya. Kemudian saya copy lagi label itu, saya letak di atas KTP. Kemudian saya ganti teksnya menjadi berkas persyaratan. Kemudian saya copy lagi labelnya. Kita ganti teksnya menjadi jenis kelamin. Kita copy lagi labelnya, kita letak sesuai yang kita inginkan. Di sini saya meletak label itu di paling atas. Tujuan saya untuk membuat judul dari aplikasi ini. Saya ganti teksnya menjadi formulir input data pribadi. Kemudian kita buka lagi toolbox, kita cari link label, kita tarik di form, kita letak sesuai kita inginkan link labelnya. Saya letak di bawah date and picture. Saya ganti teksnya menjadi situs. Link label berfungsi untuk membuat keterangan yang sudah disisipkan atau alamat web.
Kita buka properties, kita ganti teksnya menjadi situs utama. Oke, kita cari name-nya, kita ganti name-nya menjadi al situs utama. Kita buka lagi toolbox, kita cari list box, kita letak list box itu di form. Oke, kita edit berapa ukurannya. List box itu berfungsi untuk objek yang menampilkan beberapa pilihan atau daftar item, bisa dipilih dari satu seperti teks, name, atau item. List box ini berfungsi untuk menampilkan daftar pilihan. Oke, kita buka properties, kita cari item, kita klik item itu, kemudian kita isi item supaya muncul di list box. Di sini saya mengisi beberapa item seperti seragam, jas, celana panjang, simbol, dan tas. Kemudian kita klik OK. Kita ganti lagi name dari list box itu, saya buat menjadi LB perlengkapan. Ini sesuka hati kita mau ganti name-nya apa. Pokoknya buat kita ingat aja lah. Oke, kita jalankan programnya, kita klik run, kemudian aplikasinya akan muncul sebuah list box yang berisi seragam, jas, celana panjang, simbol, dan tas. Oke, kita keluarkan aplikasinya. Oke, kita akan membuka toolbox. Kita cari masuk ke text box, lalu kita tarik masuk text boxnya ke form. Masuk ke text box ini berfungsi sama seperti text box, tetapi inputan biasanya disamakin dengan format tertentu, seperti input tanggal, bulan, dan tahun. Kita buka properties, lalu kita setting propertiesnya hingga selesai. Kita ganti name masuk ke text boxnya. Saya buat name-nya MTB tanggal yang ditentukan. Kita cari month kalender. Kita tarik month kalendernya ke form. Kita letak sesuai yang kita inginkan. Month kalender itu berfungsi sama seperti datetime picker, tetapi objek ini menampilkan seluruh kalender di salah satu bulan. Kita buka properties. Kita cari min date. Kita ubah tahunnya, bulannya, dan tanggalnya ke awal yang ditentukan. Di sini kita buat tahun 1990, bulan Januari, tanggal 1. Kemudian name-nya dirubah, ternyata salah.
Jadi untuk penulisan properties, name tidak boleh dispasi. Kemudian kita ganti teksnya menjadi MC tanggal lalu oke. Kita buka notif icon itu ke form. Notif icon itu berfungsi objek penampil icon notifikasinya jika program berjalan. Oke, kita buka properties. Kita cari item, kita klik item itu, kemudian kita isi item supaya muncul di list box. Dan kita ganti lagi name-nya, kita buat menjadi NT sukses. Cara membuat numeric up down yaitu lalu kita klik 2 kali numeric up down ke forum 1, kita klik ke forum 1, lalu fungsinya itu objek box berisi angka yang pengguna bisa memilih angka menggunakan tombol up down, not menggunakan notepad-nya itu name dan font. Lalu kita ubah propertiesnya, yang properties font-nya saya lihat tidak bisa diganti, dan kita ubah properties name-nya menjadi nomor urut. Lalu kita klik lagi fitur box, kita klik 2 kali, kita arahkan ke forum 1, kita bikin ukurannya sesuai dengan ukurannya, lalu fungsinya itu menampilkan objek gambar. Cara membuat objek gambarnya itu, pertama kita buka dokumen, lalu kita cari gambar, foto sesuai kemauan sendiri. Kita klik lalu 2 kali progress bar-nya. Fungsinya itu objek penampilan kemajuan operasi pengguna. Lalu kita cek lagi propertiesnya, kita klik ke properties name-nya, kita ubah menjadi PGB kemajuan. Kita klik. Lalu setelah itu kita klik lagi radio buttonnya, kita klik, kita arahkan ke forumnya, ke arah form, kita klik 2 kali. Seterusnya fungsinya itu objek pilihan yang dipilih hanya satu item atau beberapa item. Lalu di sini kita buat. Lalu kita cek lagi propertiesnya apakah layak diganti. Saya lihat ini kita ganti propertiesnya menjadi lontong, terus properties name-nya menjadi RB lontong. Kita buat menjadi 4 bagian. Ini nama per item ini untuk sementara. Nanti setelah itu saya ganti lagi. Kita ganti properties name-nya menjadi
RB Soto, dan proper text-nya kita ganti menjadi Soto. Di atas tabelnya juga kita ganti proper text-nya menjadi Indomie. Lalu kita ganti properties name-nya menjadi RB Indomie. Lalu di atasnya kita ganti lagi proper text-nya menjadi nasi gurih. Lalu kita ganti lagi properties name-nya menjadi nasi gurih, jadi RB nasi gurih. Lalu sampai seterusnya, sampai ke 4 item itu. Oke, kita masuk ke Rich Text Box. Kita double klik, drag aja. Oke, di mana ya? Ya, di sini kita perbesar. Oke, udah cukup. Rich Text Box adalah objek yang digunakan untuk memasukkan komentar. Oke, jadi kita rubah propertiesnya. Yang pertama kita rubah itu dari properties name, Rich Text Box, jadi RTB komentar. Oke, kita coba jalankan. Kita ketik mencoba input di tanggal 7 April 2021. Oke, kita close, sudah bisa ya berarti. Oke, kita masuk lagi ke text box. Kita drag seperti biasa, kita masukkan untuk melengkapi program yang kita buat atau form yang kita buat. Text box, objek yang digunakan untuk memasukkan teks. Biasanya ini digunakan untuk data login ini biasanya. Kalau kita masuk Facebook atau apa, pakai text box itu. Kita ganti properties name-nya menjadi txt. Oh salah, ya txt juga mungkin nama. Kemudian properties selanjutnya yaitu teksnya. Teksnya nggak perlu kita isi lah. Kita kosongkan aja. Yang penting name-nya kita ganti di properties. Kita coba jalankan. Kita ketik. Kita coba ketik sang code. Oke. Ini nggak jalan karena tidak dimasukkan coding. Oke, selanjutnya yaitu tooltip. Oke, kita coba drag aja. Ya, kita masuk ke bawah dia. Tooltip, objek penampil teks tool. Oke, ini kita ganti di propertiesnya di name. Alat. Oke, sudah itu saja. Kita perbaiki lagi, kita rapikan. Ya, mungkin menggunakan coding dia. Oke, tidak ada. Oke, ya kita close. Oke, kemudian web browser kita drag. Kita cari posisinya kurang tidak muat. Kita coba pindahkan dulu objek yang lain. Masih mengikutnya, kita coba lagi, kita pindah. Oke, kita blok dulu, kita pindah. Oke, sudah dimunculkan web browsernya. Web browser yaitu objek yang dapat menampilkan atau membuka halaman situs. Oke, kita ubah propertiesnya yang name. Kita ketik wb browser. Oke, browser. Oke, selesai. Kita rubah yang URL uniform linknya, kita buat aja Google.
Oke, sudah kita ketik, coba kita jalankan. Nah, dia muncul ya browsernya. Oke, jadi kita bisa mencari gitu ya. Dalam program ini kita bisa juga mencari. Oke, kita coba tes semuanya bisa berjalan. Oke, ini juga bisa berjalan. Daytime picker juga bisa berjalan. On calendar bisa. Numeric updown juga bisa. Masuk ke text box juga bisa. Kita tes dulu. Kita coba. List text box juga bisa dimasukkan. Kita ketik form pertama, mencoba fungsi dari toolbox. Terima kasih. Oke, berakhir pengenalan dari objek, event, dan properties pada Visual Studio 2010. Kami kelompok 3 terdiri dari Kenanga Indah Eka Deanti, Intan Sarafina Lubis, Nurma Lasari, Adisti Ragil Pratama Raja Guguk, Vera Binanawan, dan saya sendiri Dedi Rwanda mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya.